radhiyallahu anhu. Nah, dan juga paling besarnya kedudukan dan paling besarnya pahala adalah berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan musibah kepadanya, entah yang diberi musibah itu seorang habib atau seorang alim atau juga lainnya. Maka apabila seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia ditimpa oleh musibah, maka itu artinya dia mendapatkan kepada paling tingginya, paling besarnya kedudukan dan paling besarnya pahala. Radhiyallahu ankum. Nah, radhiyallahu ankum. Amma al-kalam al-ula lama afham fi al-faqr dunia. فقر الدنيا يعني عدم الدنيا، عدم المال، عدم المال ما سيكون بكرة وغير ذلك. ثم يأخذ الطريق إلى حريق الربا من البنك أو الكبير وغيرهما. فبعد يعني هذه المصيبة التي تجعله إلى أعظم المصيبة، لأن مصيبة الفقر إنما هو قد سيكون جعله الله غنيا من بعد في وقت الآخر في وقت المتقدم. ولكن إذا فعل الربا الدم وغيره فمصيبة، يعني مصيبتين بعد الفقر بالاقتصاد. Radhiyallahu anhu. Nah, dan kefakiran dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, atau musibah yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, dan orang itu apabila menerima musibah ini kemudian dia melakukan jalan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umpamanya dia meminjam ke bank atau kepada rentenir yang pada akhirnya dia umpamanya menjadi kaya, maka dari kefakirannya itu menyebabkan dia mendapatkan dua musibah, yakni satu musibah fakir dunia yang menyebabkan kepada kekufuran, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang itu kufur. Maka seseorang yang demikian ini mendapatkan dua musibah, yakni musibah dunia dan juga musibah yang menyebabkan celaka di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kembali kepada seseorang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bersabar atas musibah itu, atau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia bersabar, maka dengan sabarnya itu dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke derajat as-siddiqin, juga derajat asy-syuhada, dan derajat-derajat yang lainnya daripada derajat-derajat daripada magam-magam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. كما جبل الإمام في أهل المصاعب، يعني إذا صبروا فالأول الصبر عند المصيبة، ربما نزل في ذاته، وربما هو توفي والده أو والدته أو أخوه أو من هو يحبه أيوة فهذه كلها يعني احتملت بمعنى هو يستلم ما فعل الله سبحانه وتعالى بتلك الأشياء، ودرجته يعني مقامه أعطاه الله سبحانه وتعالى الأجر إلى السماوات السبع وإلى الأراضين السبع، يعني وصل الأجر إلى السماوات السبع وإلى الأراضين السبع. Radhiyallahu anhu. Nah, dan keterangan daripada yang mulia Ustadzul Imam radhiyallahu anhu bahwa seseorang yang diberi Allah musibah, yang mendapatkan musibah, imma ada kalanya musibah itu di dalam hartanya, atau juga musibah ada seseorang yang dicintainya meninggal dunia, ada kalanya ayahnya atau saudaranya dan lain-lainnya daripada orang-orang yang dicintainya, kemudian dia memikul musibah itu, menahan musibah itu, pasrah kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajat orang itu, pahala yang didapatkan oleh orang itu luasnya adalah seperti luasnya 7 langit dan 7 lapis bumi.
radhiyallahu anhu. Nah, jadi seseorang yang memikul kepada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang diterima oleh orang tersebut adalah luasnya seperti 7 lapis langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang memikul musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya, pahalanya seperti luasnya seperti 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Radhiyallahu anhu. Nah, amin. Radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu. Radhiyallahu anhu. Nah, dan apabila telah datang selamatnya hati, salamatus sadr, yang mana selamatnya hati ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan, yang diterangkan oleh Habib Syekh radhiyallahu anhu dan juga Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Apabila hati itu telah selamat, dan juga yang artinya hati itu menerima kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya فالأبلغ من بيان شيوخ رضا الله على الإخلاص هذا تسليم يعني سلامة الصدر بسخاوة الأنفس وسلامة الصدر، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الخرائط صلى الله عليه وغيرهما، وأثر ذلك على الحديث يعني ليكن طروق وليكن زبون الأبدال مع
radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu. Sabar sebagaimana tadi yang telah diterangkan oleh Samatul Ustaz radhiyallahu anhu. Sabar itu dengan kata lain adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mendekati kepada yang dikatakan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, juga Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, yakni sabar itu adalah ikhlas. Artinya ikhlas adalah dengan kata lain atau dengan mendekati kepada kata-kata salamatus sadr, bersihnya hati, selamatnya hati, yang mana diterangkan di dalam hadis sifat-sifatnya wali-wali abdal. Sifatnya wali-wali abdal adalah dengan sebab mereka itu kita diberi rezeki, kita ditolak bencana. Mereka tidak mendapatkan kepada derajat wali abdal itu bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, tetapi bisa khawatir anfus, dengan kedermawanan jiwa dan selamatnya hati. Dan selamatnya hati sebagaimana tadi diterangkan oleh Samatul Ustaz radhiyallahu anhu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menerima taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga husnul dzan, berbagus sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbagus sangka kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu. Ya, semua musibah yang terjadi di akhir zaman kesemuanya telah diterangkan, juga telah dikatakan oleh yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu, dan semuanya itu terjadi, termasuk ya corona yang melanda, yang sedang melanda ini, yang mana kesemuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya musibah ini ya kita mesti bersabar, pasrah kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. فيكم من جميع الحاجات، من جميع الحاجات. الله يكفيكم من أهلية ومالية. أيوة
لا من البنين ولا من البنات لا من التلاميذ ولا من تلاميذات. الله يفيكم جميعا إن شاء الله يتعلم في هذا الإمام العظيم العزيز الغالي هكذا. هذا القبلة إلا من هذا الإمام، هذا القبلة. ولولا هذا الإمام لصرنا من الجهلاء، الجهلاء بالله سبحانه وتعالى، والجهلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجهلاء بالحال، والجهلاء بالحال. ما التفريق بالضبط من الله سبحانه وتعالى، وما لنا يعني السعي بالشريعة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا من هذه القبلة الواحدة. رضي الله عنكم. Nah, radhiyallahu. Usamatul Sa'd radhiyallahu anhu mengatakan, semoga Allah mencegah kepada kita semua, keluarga, anak, dan murid-murid daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seandainya ya, dengan berkah ta'alluq kepada yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu, kepada kiblat kita, yaitu yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu, yang mana kalau tanpa yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu kita tidak akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengenal kepada keadaan. Artinya apabila seandainya tanpa al-qiblah yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu, kita ini adalah tergolong daripada orang-orang yang bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, bodoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bodoh kepada keadaan. Artinya tidak menyadari bahwa kesemuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menyikapi keadaan atau situasi yang menimpa kepada kita, kalau tanpa yang mulia Rasulullah, kita tidak akan dapat menyikapi keadaan itu dengan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhu. Allah azza wa jalla. الله يجعله، الله نعم بما نبيه القدر من الله سبحانه وتعالى، يجعله سبحانه، يجعله الإمام رضي الله عنه من مشايخنا، ولكن من في قلبه يعني يسترشد من هذا الإمام الكبير. Radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhu. Al-Imam radhiyallahu anhu. القلوب والإرادة والعقل ورد الجواب. Radhiyallahu anhu. Nah, ورد الجواب. وكمل إن شاء الله تعالى. أعود إلى البيت الأول في بداية
النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوني وأنتم فقراء. وسأل الصحابة وما فقر الآخرة يا رسول الله؟ فقال عدم ذكر الله في الدنيا، عدم ذكر الله في الدنيا. عاوز المرأة كرر مرة أخرى. بل النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوني وأنتم فقراء. سأل وما فقر الآخرة يا رسول الله؟ قال عدم ذكر في الدنيا، عدم ذكر الله في الدنيا. Radhiyallahu anhu. Nah, maka kita kembali kepada yang dibahas daripada kata-kata yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu, bahwa obat yang paling besar adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'tuni wa antumul fuqara. Sungguh kalian akan datang kepada aku pada hari kiamat dan kalian adalah orang-orang yang fakir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu yang disebut dengan fakir akhirat? Apa itu kefakiran di akhirat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada zikrillah di dunia. Kefakiran di akhirat itu adalah tidak adanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu di alam dunia. Radhiyallahu ankum. Nah, aqsa la ta'tuni atau la ta'tuni. Radhiyallahu ankum. La ta'tuni, jangan kamu datangi aku. Radhiyallahu ankum. Nah, maksudnya fi la nahiyam litakid. Nah, radhiyallahu ankum. Nah, jangan kamu datang. La ta'tuni. Saya nggak pikiran ada
takkid. Takkid. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu. Oleh karena itu, Samadul Ustaz radhiyallahu anhu mengatakan, maka renungkanlah, pikirkanlah, ingat-ingatlah keterangan tadi yang telah diutarakan oleh Samadul Ustaz radhiyallahu anhu, karena kesemuanya itu adalah keterangan-keterangan daripada yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu, daripada yang mulia, yang sangat dicintai, yang mahal, yang tinggi, yaitu yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu. Radhiyallahu. رحيب بكلامه ورحيب بمن هو يستفيد منه. هذا من كتاب الله الذي ونصحه. إذا وجدت الأدلة في معنى الصبر، فأقول كان هذا الإمام، فأقول أن الصبر بمقام الصلاة، صلاة واجبة Radhiyallahu. Nah, radhiyallahu. Diterangkan oleh Samadul Ustaz radhiyallahu anhu mengenai sabar ini dari apa yang diutarakan oleh yang mulia radhiyallahu anhu, yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu, bahwa salat itu sama seperti salat yang diwajibkan. Jadi kedudukan salat itu sabar itu adalah sama seperti salat yang 5 waktu, sebagaimana yang telah lalu diterangkan oleh Samadul Ustaz radhiyallahu anhu dari kata-kata yang mulia Ustaz Imam Al-Hafidh radhiyallahu anhu. وجدت الأدلة يعني ما وجدت الأدلة في هذا المعنى الصلاة التي تقول أن الصبر بمقام الصلاة لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الآية القرآنية، ولولا هكذا ولولا أقول
وأقول أن الصبر بمجال الصلاة يعني الإمام يتواضع من تواضعه بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يجد الأدلة أن الصبر بمجال الصلاة وإنما فهمه رجل وساعده أن الصبر بمعنى بمجال الصلاة هكذا يا محمد حاكم radhiyallahu ankum. Nah, radhiyallahu anhu. Yani yang mulia Ustaz Imam radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sabar itu sama kedudukannya dengan salat. Hanya saja tidak ada dalil baik itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa sabar itu kedudukannya sama dengan sholat yang fardu. Maka dari tawadhu'nya yang mulia Ustadzul Imam radhiyallahu anhu, yang mulia Ustadzul Imam radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Sabar itu sama kedudukannya dengan sholat yang difardukan, hanya saja tidak ada dalil yang menunjukkan, yang mengatakan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa sabar itu sama kedudukannya dengan salat. Tapi yang difahami oleh yang mulia Ustadzul Imam radhiyallahu an bahwa sabar itu kedudukannya adalah sama dengan salat. radhiyallahu anhu. Nah,